Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, saya Yuliani Khairunisa dan juga teman saya Marinda Yusfida akan membuat video tentang analisis tematik materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran bahasa Arab. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Oman Abdurrahman MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Di sini kami akan mencoba untuk menganalisis satu tema pembelajaran dan kami mengambil materi pembelajaran kelas 8, yaitu temanya tentang jam atau as-sa'ah. Adapun outline dari materi yang akan kami coba uraikan atau kami jelaskan, itu yang pertama ada pengertian analisis pembelajaran tematik, lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran tematik, yang ketiga itu ada pengertian materi pembelajaran, dan yang terakhir itu analisis tema materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Untuk materi pembahasan yang pertama sampai poin ketiga itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marinda Yusfida. Selamat menyimak teman-teman semua. Pengertian analisis pembelajaran tematik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, istilah analisis mengandung arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan lain sebagainya, atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, atau pemecahan persoalan yang akan dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Prastowo 2019. Menurut Bogarti, Ain dan Kurniawati 2013, pelajaran tematik adalah suatu model terapan pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan yang terikat oleh tema. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep mata pelajaran sehingga anak akan lebih mudah memahami sebuah konsep karena hanya berdasarkan dari satu tema untuk beberapa pelajaran yang diajarkan. Triwahyuni, Setyosari, dan Kuswandi 2016. Analisis pembelajaran tematik. Penyelidikan atau penjabaran secara mendalam mengenai pembelajaran tematik untuk memahami hubungan antar bagian di dalamnya sehingga diperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang pembelajaran tematik. Prastowo 2019. Tujuan pembelajaran tematik. Menurut buku Panduan Penyusunan Pembelajaran Tematik Pendidikan Agama Islam atau PAI yang diterbitkan Departemen Pendidikan Agama RI tahun 2009 disebutkan tujuan pembelajaran tematik yaitu: pertama, agar siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kedua, agar siswa mampu mempelajari pengetahuan dan pengembangan sebagai kompetensi dasar antar aspek dalam tema sama. Ketiga, agar pemahaman siswa terhadap materi lebih mendalam. Keempat, agar kompetensi dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan berbagai topik atau aspek dengan pengalaman pribadi dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu. Kelima, agar guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara sistematik.
dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan sekaligus. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk pendalaman. Prastowo 2019. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa Arab. Menurut Kementerian RI Mujahid 2015, pembelajaran bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima', berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti dari materi ini, yaitu analisis tema materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah. Seperti yang saya sudah bilang di awal, bahwa yang kami ambil itu ada satu tema yang terdapat pada buku pelajaran MTS untuk kelas 8 kurikulum 2013. Dan di sini temanya adalah as-sa'ah. Nah, secara umum dalam semua pokok bahasan atau tema itu terintegrasi pada 4 unsur kemahiran berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di pertemuan pertama kita memberikan gambaran dengan membacakan teks yang sudah ada dalam buku yang tentunya sesuai dengan tema, yaitu as-sa'ah. Nah, untuk bisa memberikan gambaran kepada peserta didik dan juga untuk bisa mengembangkan kemampuan istima' atau kemampuan menyimak dari peserta didik, seperti itu. Nah, setelah kita memberikan gambaran tentang tema yang akan dipelajari di sini tentang as-sa'ah, selanjutnya ada al-mufradatul ibarat. Bagian ini ditempatkan pada awal setiap dars atau setiap pembelajaran, mengingat penguasaan mufradat dan ibarat atau ibarat merupakan kunci pertama dalam memahami teks, hiwar, tarkib, qiraah, dan juga kitabah gitu. Jadi di awal kita akan memberikan mufradat-mufradat baru yang tentunya terdapat dalam tema yang akan dipelajari, dan kita terjemahkan juga agar nantinya siswa bisa benar-benar memahami dan juga menghafal gitu, bisa menghafal mufradat-mufradat baru yang dia dapatkan, seperti itu. Di sini pun ada gambar-gambar yang sesuai dengan mufradat-mufradat yang diberikan gitu, seperti di sini ada gambar jam nisfu sa'ah, itu setengah jam kayak gitu, dan selanjutnya dan seterusnya ya. Di sini ada gambar-gambar, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya itu ada materi hiwar. Nah, materi pembelajaran ini berbentuk tanya jawab atau hiwar berpasangan antara 2 atau 3 orang siswa dengan menggunakan struktur atau pola kalimat yang dimantapkan pada bagian at-tarkib. Dengan kemampuan hiwar seperti ini diharapkan berkembang menjadi keterampilan berbicara atau al-kalam jika didukung oleh lingkungan yang kondusif di madrasah. Di pembelajaran hiwar ini jadi siswa diajarkan untuk berkomunikasi gitu, untuk bisa bertanya jawab. Seperti di sini ada contohnya kan sa'atul an, al-an, as-sa'atul wahidah, dan seterusnya gitu. Nanti ini agar ada pembiasaan, dan sebenarnya untuk bisa berkembang menjadi keterampilan al-kalam atau berbicara, maka diusahakan ketika dalam kelas, ketika apa yang sudah dipelajari dalam kelas itu bisa dipraktekkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah dipelajari, sehingga nantinya siswa bisa mengingat apa yang sudah dipelajari gitu, dan nantinya siswa bisa terbiasa untuk menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada materi at-tarkib. At-tarkib ini adalah susunan atau struktur dalam bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah gitu. Namun dalam pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah ini, materi tarkib disajikan secara praktis, jadi secara simple gitu dan fungsional. Jadi nggak yang berlibet gitu, tapi siswa bisa memahami gitu,
seperti di sini ada contoh kami sa'atul an, kita memberitahu bahwa kami sa'atul an itu artinya jam berapa sekarang dan digunakan untuk apa misalnya gitu. Lalu dan cara menjawabnya seperti apa. Jadi kita memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu. Di sini kami sa'atul an, jam berapa sekarang, maka dijawab dengan as-sa'atus sabi'ah, jam 7, atau dijawab dengan cara as-sa'atul an as-sabi'ah, sekarang jam 7. Dan ada juga yang menjawab itu al-an as-sabi'ah seperti itu. Lalu di sini ada yang kedua, ada fi ayyi sa'ah, yang artinya itu pada jam berapa. Jadi kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan susunan-susunan ini gitu. Seperti di sini fi ayyi sa'ah tadhhabina ilal madrasah, misalnya pada jam berapa kamu pergi ke sekolah. Lalu di kolom selanjutnya ada kam sa'ah, sedangkan kam sa'ah ini untuk menunjukkan berapa jam atau berapa lama seperti itu. Berapa waktu, misalnya seperti kam sa'ah atau yastaghriqu dhahab ilal madrasah, misalnya berapa lama atau berapa jam dia menghabiskan waktu untuk pergi ke sekolah gitu. Dan saya mohon koreksi ya kalau salah, karena saya juga masih belajar di sini. Jadi intinya kita di sini pun memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan bahasa Arab yang baik dan juga yang benar seperti itu. Nah, untuk material Al-Qiraah ini disusun dengan menampilkan mufrodat yang telah dikenalkan pada bagian al-mufrodat wal ibarat dengan struktur dan pola kalimat terutama yang diajarkan pada dars yang bersangkutan gitu. Jadi tentunya nanti siswa sudah tidak aneh dengan teks yang didapat gitu atau yang dibaca oleh mereka, karena memang sudah kata-katanya atau mufrodat itu sudah terdapat atau sudah diajarkan terlebih dahulu gitu. Nah, pembelajaran dimulai dengan tanya jawab tentang kandungan qiraah secara umum. Jadi kita mencoba menggali kemampuan siswa. Jadi kita bertanya kepada mereka, apa sih isi dari teks tersebut, apa sih kandungan dari teks tersebut, seperti itu. Jadi nanti mereka akan berpikir gitu. Jadi tidak kita yang harus selalu memberikan istilahnya nyuapin terus gitu. Jadi bagaimana caranya mereka mau berpikir seperti. Jadi kita melakukan tanya jawab, melakukan diskusi tentang kandungan dari teks tersebut. Setelah itu diikuti dengan kegiatan menirukan gitu. Jadi kita membaca teks tersebut dan diikuti oleh si peserta didik. Setelah itu baru nanti peserta didik membaca secara bergiliran satu persatu dan memahami bahan bacaan tersebut gitu. Nah, jika memang peserta didik masih ada yang belum memahami tentang teks atau bacaan tersebut, maka terjemah ini digunakan sebagai alternatif terakhir gitu. Ya tentunya agar nanti siswa pun atau si peserta didik bisa benar-benar memahami apa sih yang dia baca. Jadi nantinya mereka tentunya akan lebih menggali kemampuan mereka sih seperti itu. Dan untuk yang terakhir ini adalah Alkitabah. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk insya muwajjih, dimaksudkan untuk memantapkan penguasaan bentuk kata atau struktur kalimat yang mufrodatnya telah dipelajari dalam tarkib dan juga qiraah dan dars bersangkutan dan dars yang lain atau pembelajaran lain yang sebelumnya gitu. Jadi seperti di sini ada pertanyaan fi ayyi sa'ah tadhhabilan madrasah, dan ini dijawab sesuai dengan keadaannya si peserta didik, keadaannya mereka seperti itu. Jadi mereka sesuai dengan apa yang mereka rasakan gitu. Saya sudah contohkan fi ayyi sa'ah tadhhabilan madrasah, pada jam berapa mau berangkat ke sekolah. Adhab ilal madrasah fi sa'ati sadisah warubu'. Ya, saya pergi ke sekolah pada jam 7:15 seperti itu. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan ini memang masih bersangkutan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, tentunya untuk nanti bisa mengingat materi-materi sebelumnya yang sudah dipelajari gitu. Dan jika memang untuk menghemat waktu, sebenarnya pelajaran Alkitabah ini bisa dijadikan sebagai PR atau pekerjaan rumah gitu. Namun bisa setengah dikerjakan di sekolah dan setengah lagi nanti dikerjakan di rumah. Nah, jadinya di dalam pembelajaran bahasa Arab untuk MTS ini dalam satu tema itu terdapat banyak kegiatan dan pembelajaran di dalamnya gitu. Jadi seperti di dalam satu tema ini kita sebagai peserta pendidik itu mengembangkan 4 kemahiran berbahasa Arab siswa, yaitu menyimak, lalu berbicara,
lalu setelah itu membaca dan juga menulis gitu. Dan selain itu pun ada mufradat-mufradat yang harus dihafalkan oleh siswa, dan juga ada struktur-struktur atau kaidah yang harus dipahami oleh siswa, dan juga sudah ada banyak latihan-latihan. Di sini saya tidak bisa menjabarkan semua ya, karena memang kalau dijabarkan semua nanti pasti akan sangat banyak gitu, dan akan butuh waktu yang lebih lama lagi gitu. Jadi pada intinya dalam pembelajaran tematik ini dalam kurikulum 13 kita harus bisa mengembangkan dalam satu tema ini. Kita tidak hanya fokus pada satu kegiatan, misalnya hanya kepada istimewa atau hanya untuk pemahaman struktur atau menambah mufradat, tapi dalam satu tema ini benar-benar mencangkup segala hal yang harus bisa kita kembangkan terhadap kemampuan bahasa Arab si peserta didik seperti itu. Dan semoga bisa dipahami ya. Kalau memang ada yang salah atau ada yang kurang, nanti mohon koreksinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.